Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam jumpa kembali dengan pembahasan materi kimia sebagai persiapan ujian sekolah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu materi kelas 11 dan berfokus pada materi-materi yang dirasa sudah lupa atau masih belum paham. Kita masuk materi yang pertama yaitu termokimia. Yang pertama, hukum Hess, di mana pada hukum Hess ini kalor reaksinya atau kalor reaksi total merupakan jumlah dari kalor pada tiap-tiap tahap reaksinya. Kita lihat diagram reaksi berikut. Di situ Zn ditambah atau direaksikan dengan belerang menghasilkan ZnSO4. Pada reaksi ini besar entalpinya adalah perubahan entalpinya adalah minus 983, berarti reaksinya bersifat eksoterm atau melepas kalor. Nah, dari Zn dengan S menjadi ZnSO4 ini satu tahap. Ada tahap yang lain yaitu Zn tambah S menjadi ZnS plus O2, ini tahap 1. Sedangkan ZnS direaksikan lagi dengan O2 lanjutannya menjadi ZnSO4, ini tahap 2. Kalau kita lihat di sini kita tuliskan misalnya di sini adalah delta H1, ini delta H2, delta H3. Delta H1 itu jumlahnya adalah minus 983. Delta H2 adalah, kita lihat gambarnya di sini, pada tabel di sini besarnya adalah minus 206. Ini reaksinya eksoterm ya, delta negatif berarti reaksi bersifat eksoterm atau berlangsung secara eksoterm, melepas kalor dari sistem ke lingkungan. Sedangkan delta H3, nah di sini tidak tahu berapa besarnya, kalau kita lihat tabelnya ya. Nah, tahap-tahap dari reaksi hukum Hess kita aplikasikan, di mana kalau kita buat delta H1 ini merupakan penjumlahan dari delta H2 ditambah delta H3. Jadi kalau mau berjalan langsung atau mampir-mampir itu berarti yang langsung adalah penjumlahan dari yang mampir-mampir, kalau bahasa gampangnya begitu. Jadi delta H1 dijumlahkan dari delta H2 dan delta H3. Masukkan angkanya, delta H1 mempunyai perubahan entalpi sebesar minus 983, delta H2-nya dari 0 ke 206, berarti minus 206 ditambah delta H3. Kita pindahkan posisinya, jadi 206 dari min menjadi plus, ini plus, dikurang 983 adalah delta H3. Maka delta H3 adalah minus 3777. Kita cek ya. 7 ditambahkan 6, 3 plus 1, 8, 9. Berarti delta H3-nya berharga minus 777. Satuannya di sini adalah, kalau tidak ada satuan, ini kilojoule ya. Berarti kalau dibuat satuannya adalah kilojoule. Maka jawabannya adalah D. Itu cara mengaplikasikan hukum S ke dalam diagram tingkat energi. Kita lihat contoh yang selanjutnya. Nah, di sini diagram tingkat energi juga dari suatu hukum Hess, dari suatu reaksi. Kalau kita lihat di sini ya. Misalnya kita mau berjalan dari P ke Q. Dari P mau berjalan ke Q. Ini delta H1. Kalau kita mau muter, boleh-boleh saja. P akan pergi ke Q. P mampir dulu ke R. Dilanjut lagi ke S. Dari S dilanjut lagi ke Q. Jadi dari P ke Q bisa mampir ke R. Dari R lanjut ke S. Dari S lanjut ke Q. Jadi kalau kita tuliskan di sini misalnya delta H2
ini delta H3, ini delta H4, maka delta H1 totalnya adalah penjumlahan dari delta H2 ditambah delta H3 ditambah delta H4. Nah, kita lihat dari data yang ada, delta H2-nya. Nah, di sini kita lihat tanda panahnya. Kita mau berjalan dari P ke Q, berarti dari P ke R dilanjut. Harusnya begini tanda panahnya. Nah, kemudian ini juga ke sana. Sehingga karena di sini tanda panahnya dibalik, maka delta H4 menjadi minus R. Delta H3 menjadi kebalikannya, kalau delta hanya 3 berarti ini plus 75. Jadi kalau ke bawah minus 75, kalau kita balik harganya menjadi plus 75. Kita masukkan ya. Delta H1 itu harganya minus 35. Minus 35. Delta H2-nya adalah, ini tidak dibalik, jadi angkanya tetap plus 15. Delta H4-nya dari plus R menjadi min R. Kita tulis di sini min R. Kemudian delta H4-nya dari min 5, karena dia dibalik tanda panah, kecil menjadi plus 75. Kita pindahkan R-nya ke depan, 35 ke belakang. Min R pindah ke kiri sama dengan jadinya plus 15 plus 75. Min 35 di sebelah kiri sama dengan, kita pindahkan ke kanan sama dengan menjadi plus. Jadi kalau pindah ruas, min jadi plus dalam satu penjumlahan. Sehingga R hasilnya adalah kita jumlahkan 555, 15 min 1, 125. Ini muatannya positif, satuannya adalah kilojoule. Ini aplikasi dari hukum Hess dalam suatu diagram energi. Kita lanjutkan termokimia yang kedua, yaitu menghitung entalpi berdasarkan entalpi pembentukan standar atau delta H0F. Delta H standar F. F itu pembentukan atau formation. Misalnya kita lihat contohnya, diketahui perubahan entalpi pembentukan C26 itu minus 84,7, pembentukan H2O minus 242, pembentukan CO2 adalah minus 394. Selanjutnya, jika C26 dibakar sempurna, menurut reaksi, di sini reaksinya C26 dibakar itu berarti dengan gas oksigen, hasil pembakarannya menghasilkan CO2 dan uap air. Di sini kita samakan C-nya di kiri 2, kanan 2, kemudian hanya 6 kalikan 3, maka sini tadi O2 berarti O-nya 4 ditambah 3 yaitu 7. 7 per 2 kali 2, berarti ini 7 per 2 harusnya. Nah, supaya menghilangkan pecahan, maka semua dikalikan 2, sehingga C-nya 2. Tadi ini 7 per 2 jadi 7, ini 2 kalikan 2, 4, ini tadi 3 kalikan 2, 6. Ini reaksi pembakaran CO2 secara sempurna. Nah, berapakah entalpi reaksi dari reaksi pembakaran C26 ini? Nah, untuk menjawab berdasarkan data, kalau kita menggunakan data entalpi, perubahan entalpi pembentukan, maka caranya adalah yang kanan, jumlah kanan dikurangi jumlah kiri. Jumlah kanan dikurangi jumlah kiri, yaitu jumlah entalpi pembentukan yang kanan dikurangi yang kiri. Kita cek yang di sebelah kiri, jadi ini produk dikurang reaktan atau kanan dikurang kiri. Yang di kanan, CO2 jumlahnya 4, berarti ini kalikan 4. H2O jumlahnya 6, ini kalikan 6. Jadi koefisien kalikan perubahan entalpi pembentukan dari data masing-masing. Yang sebelah kiri atau yang reaktan, C26 jumlahnya 2, berarti 2 kali perubahan entalpi pembentukan dari C26. Ditambahkan O2. O2 jumlahnya 7, kita kalikan 7.
dan entalpi pembentukan O2. Kita masukkan angkanya 4, delta HFCO2-nya adalah minus 394 kJ per mol ditambah 6 kali entalpi pembentukan H2O adalah min 242 kJ per mol. Ini yang sebelah kanan, dikurung ya. Kemudian dikurangi yang sebelah kiri. Yang kiri 2 kali entalpi pembentukan C2H6 adalah minus 84,7. Kemudian dijumlahkan dengan entalpi pembentukan O2. Di sini O2 adalah molekul unsur. Jadi suatu molekul unsur, contohnya adalah O2, kemudian Cl2, N2, H2, dan seterusnya. Ini mempunyai entalpi pembentukan besarnya sama dengan 0. Sehingga 4 kali min 394 adalah minus 1, 5, 7, 6. Jadi 4 kali 4, 16, dan seterusnya. Kemudian min 6 kali min hasilnya min, yaitu 1452. Kita kurung yang sebelah kiri ya, yang sebelah kanan, yang reaktan 2 kali 84,7 yaitu 169,4. 2 kali min berarti ini min tambah 0. Kita jumlahkan. Ini adalah minus 6 tambah 2, 8. 8 berarti 3028. Min jadi plus 169,4. Hasilnya karena negatifnya lebih besar berarti min 2858,6 kilojoule tiap mol. Ini adalah hasil atau cara menghitung perubahan entalpi reaksi berdasarkan data entalpi pembentukan. Jadi kalau kita pakai data entalpi pembentukan, maka rumusnya adalah jumlah dari entalpi pembentukan kanan dikurangi jumlah dari entalpi pembentukan kiri atau produk dikurang reaktan. Cara menghitung perubahan entalpi yang ketiga yaitu dengan data energi ikatan. Pada energi ikatan, maka untuk menghitung entalpi reaksi adalah jumlah energi ikatan dari ruas kiri dikurang ruas kanan. Jadi kalau pada kalau kita menggunakan entalpi pembentukan, maka kanan dikurang kiri. Tapi kalau kita menggunakan data energi ikatan, maka kiri dikurang kanan. Kiri itu yang putus, kanan itu yang terbentuk. Kita cek reaksinya. Tentukan delta reaksi atau entalpi reaksi dari reaksi C2H4 ditambah 2 menjadi C2H6. Ini berapa entalpinya? Untuk menghitung berdasarkan data atau energi ikatan, kita gambar dulu C2H4. C2H4 itu C, kita gambar ya, mengikat H, C, mengikat H. Jadi masing-masing C punya 2H. C itu tangannya maksimal, tangannya itu harus 4 karena dia 4 elektron valensi, maka di sini tambahkan lagi. Di C tangannya masing-masing 4. Jadi tadi kan baru 1, 1, 2. Ini 1, 1, 2. Jadi ada 3 ya. Supaya C-nya menjadi 4, maka tambah lagi menjadi ikatan rangkap. Kemudian H menghasilkan C, C, setiap C di situ punya 3H. Karena C2H6. C tangannya sudah 4, berarti sudah selesai. Nah, kalau kita lihat ikatan di sebelah kiri, ada apa saja? Ini C dengan H. 1, 2, 3, 4. Ada 4 CH yang sebelah kiri. Ditambah CC rangkap. Ditambah HH. Ikatan H dengan H. Ini energi ikatan dari senyawa yang ikatannya putus. Nah, yang sebelah kanan adalah ikatan yang terbentuk. Dikurangi jumlah dari
Kita kurung ya, yang sebelah kanan ini ada CH 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti ada 6 CH. 6 CH, bisa kita terus seperti ini ya, 6 CH. Kemudian ditambah ikatan C dengan C. Ada lagi? Sudah habis ya? Kalau sudah habis berarti ini adalah ikatan yang ada pada spesies sebelah kiri yang putus dan spesies sebelah kanan yang terbentuk. Selanjutnya, ini ada 4 CH, ada 6 CH. 4 CH-nya habis, berarti ini tinggal 2. Kita masukkan datanya, C rangkap, itu datanya ini 607, kita tulis 607 ditambah ikatan H adalah 436. Selanjutnya, spesies sebelah kanan atau yang terbentuk adalah CH jumlahnya 2 kali CH sendiri besarnya adalah 415. Ditambah C tunggal 348. Sama dengan dijumlahkan ya. Berarti ini jumlahnya 13 yang 1 0 4 3 dikurangi ini dikalikan berarti 830 ditambah 348 berarti 1178. 1043 dikurangi 1178 adalah minus. Ini lebih besar yang mengurangi, maka hasilnya minus. 8 dikurangi 3 berarti 5 3 1. Satuannya adalah kilojoule per mol. Kalau entalpi reaksinya berharga negatif, berarti reaksi bersifat eksoterm atau melepas kalor dari sistem ke lingkungan. Kebalikannya pada endoterm, entalpi berharga positif, yaitu pelepasan penyerapan kalor dari lingkungan ke sistem. Selanjutnya kita masuk pada materi laju reaksi, di mana laju reaksi itu pengertiannya adalah bertambahnya konsentrasi produk per satuan waktu atau berkurangnya konsentrasi reaktan per satuan waktu. Nah, pada laju reaksi kita masuk pada contoh soal yang berhubungan dengan order reaksi dan membuat persamaan laju reaksi berdasarkan data percobaan. Kita cek di sini. Pada penentuan order reaksi, ini NO, 2NO direaksikan dengan gas hidrogen menghasilkan dinitrogen monoksida dan gas atau uap air. Nah, di sini datanya pada percobaan 1, konsentrasi NO 0,6, 0,2, 0,3 ya, sedangkan H2 0,8, 0,4, 0,8. Di sini adalah data dari laju reaksi pada percobaan. Nah, untuk menentukan laju reaksi atau persamaan laju reaksinya, yang pertama kita lihat persamaan laju reaksi itu R itu laju reaksi adalah tetapan H kali konsentrasi NO, di sini yang reaktannya NO pangkat E, dan konsentrasi H2 pangkat Y. Nah, kita tentukan X dan Y-nya atau order reaksi dari masing-masing senyawa. Yang pertama kita cari order reaksi X, yaitu order reaksi dari NO. Untuk mencari order reaksi dari NO, maka kita ambil data dari H2-nya yang tetap, berarti data 1 dan 3. Data 1 dan 3 kita masukkan langsung saja, berarti laju reaksinya adalah, laju reaksi yang ketiga adalah 8, laju reaksi yang pertama adalah 72. Kita memudahkan yang besar yang di atas, yang bawah yang lebih kecil, supaya hitungannya lebih gampang. Jadi data 1 dibagi data 3. K per K1, NO berarti data 1 yaitu 0,6. Ini tadi K per K1 ya. Kemudian dibagi data ketiga adalah 0,2. Pangkatnya X. H2-nya tadi 0,8 bagi 0,8 adalah 1.
72 bagi 8 adalah 9. 6 bagi 2 adalah 3. 3 pangkat X, maka X sama dengan 2. Selanjutnya, kita cari orde terhadap H2 yaitu Y. Untuk mencari Y, carilah data NO yang tetap, yaitu data 2 dan 3. Pada data 2 dan 3, yang besar yaitu 8/4, berarti data 3 dibagi data 2, sama dengan K per K1, NO-nya sama 1, kemudian masukkan data H2-nya adalah 0,8 dibagi 0,4. Pangkatnya adalah Y. 8 bagi 4 ada 2, 8 bagi 4 adalah 2. 2 pangkat Y berarti Y sama dengan 1. Orde reaksi terhadap NO2 terhadap H2 1. Kalau disuruh mencari orde total berarti 2 ditambah 1. Yaitu terhadap NO-nya 2 terhadap H adalah 1. Berarti 3. Nah, untuk menentukan persamaan laju reaksinya, karena sudah ketemu, yaitu K kali NO, pangkatnya adalah 2, kali H2, pangkatnya adalah 1. 1 tidak usah ditulis. Nah, ini adalah persamaan laju reaksi jika diketahui datanya masing-masing dan laju reaksinya. Kita lanjut, contoh soal yang kedua, jika yang diketahui adalah waktu. Tadi datanya laju reaksi, sekarang waktu yang dibutuhkan. Nah, untuk menentukan, sama caranya ya. Yang pertama adalah tulis dulu persamaan laju reaksinya, yaitu R sama dengan K, R itu rate atau laju, kali A, pangkatnya X, kali B, pangkatnya Y. Jadi masing-masing reaktan dikalikan orde masing-masing. Kita cari, kalau ini pakai rate, kalau pakai T bagaimana? Kalau waktu, kalau tadi kan laju, sekarang waktu. Kalau waktu berarti 1/T sama dengan K kali A, A-nya adalah pangkat X, kemudian B pangkat Y. Kenapa pakai T? Karena datanya dalam bentuk waktu. Ini ya, ini T, waktu. Kita masukkan data mencari X. Untuk mencari X berarti orde dari A, kita cari B yang tetap yaitu data 1 dan 3. Data 1 dan 3 berarti data 3 dibagi data 1. Data 3 dibagi data 1. Ya, kita masukkan data 3-nya adalah 1/4. Seperti ya, dibagi 1/16. Sama dengan A, A-nya berarti data 3-nya 0,2 dibagi 0,1 pangkat X. 1/4 dibagi 1/16 adalah 16/4. Sama dengan 2 pangkat X. 16 bagi 4 adalah 4, maka X sama dengan 2. Sekarang kita cari Y. Untuk mencari Y kita ambil yaitu orde reaksi terhadap B, maka konsentrasi A yang sama yaitu data 1 dan data 2. Di sini kita lihat data 1 dan 2. Misalnya data 2 dibagi data 1. Data 2 dibagi data 1. Data 2-nya berapa itu? Untuk B yaitu 0,4 per 0,2. Ini data dari B. Sama dengan laju reaksinya berapa itu? Karena di sini diketahui waktu berarti 1/, ya. Berarti 1/, data 2 dibagi 1/T1 yaitu 16. Ini pangkat Y. 4 bagi 2 pangkat Y sama dengan 16 dibagi 8. 16 bagi 8 adalah 2. 2 pangkat Y adalah 2, maka Y sama dengan 1. Nah, dari sini kita masukkan persamaan laju reaksinya yaitu R sama dengan K kali A, pangkatnya adalah 2, ini orde reaksi terhadap A, kemudian kali B, pangkat 1, ini orde reaksi terhadap B. Untuk mencari orde total, sama caranya ya, orde total berarti 2 ditambah 1 yaitu 3. Nah, ini adalah pembahasan kita mengenai laju reaksi.
Semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya kita akan membahas materi kelas 11 lanjutan sebagai persiapan ujian atau penilaian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.